Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jumpa kembali dengan saya Dede Nugraha di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Kali ini saya akan ditemani oleh salah satu personil dari grup band Kuburan, yaitu Kang Dino. Seperti apa keseruan obrolan kita? Pastikan tentu tetap bersama kami di Pergi Mabruk TV. Acara ini Alhamdulillah, teman pergi, kita sudah kedatangan Dino Kuburan. Iya. Assalamualaikum. Lihat ini, khas kuburan emang kayak gini. Iya, gini kayak badut. Tapi kebayang ya Kang ya, pas manggung teh memang selalu di tas teh bawa make up terus ya. Iya kan, gitu dah kumahanya. Tuntutan peran gitu ya. Nyusahkan diri saya. Baik, buat teman-teman pergi, tentu kalau dengar grup band Kuburan, ini grup band yang lahir tanggal 9 September 2001, betul ya? Wah, betul. Keren bisa. Iya, Ustaz, dari dapat info dari mana ini? Oh, apa tuh ya produsernya? Oh, ngebejaan. luar biasa. Lupa-lupa ingat tapi betul. itu album yang booming. Oke, Kang Dino, tapi kalau lihat di Instagram kuburin sih. Ya itu mah inilah kan biar beda aja sama nama bandnya. Bisa kayak bandnya soal karir dah. CEO. Kenapa sekarang nyebutnya CEO? Iya, jadi ini mah cerita dulu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cerita pribadi dulu. Iya. Jadi dulu itu dari 2001 sampai 2015 itu saya main drum. Ceritanya gitu. Nah, main drum. Jadi yang bikin band pertama kali itu di Parahyangan di Unpar teh saya sama anak-anak Unpar. Iya. Gitu. Nah, jadi pada waktu itu yang pas di Unparnya mah pada keluar satu-satu, tinggal saya sendiri. Akhirnya saya rekrut lah orang-orang gitu, teman-teman yang kenal. Nah, dari 2003 sampai 2015 itu, bahkan sampai sekarang lah. Iya. Jadi yang megang 2015 yang megang drum saya, terus yang konsep juga saya, terus yang belanja properti buat manggung saya juga. Jadi riwah.com kan gitu, jadi riwah.com bisa. Jadi kadang ginilah, banyak konsep panggung yang tidak terapresiasikan. Misalkan gini, di dalam lagu ini pas mau ref tuh masukin bangku, misalkan masukin bangku biar nanti yang main gitar tuh bisa naik ke atas bangku. Wah, gitu, seperti itu. Nah, kadang saya kan ribu main drum nih, Iya. Saya ribu main drum. Ngomong sama kru teh, asupkan bangku aja ribu. Kadang yang kru teh suka, naon gitu. Kadang suka nggak nget sama saya yang saya pengen. Jadi jadi teka asukeun si bangkunya teh gitu, dimasukin. Jadi BTW saya teh. Nah, pada waktu itu saya berpikir, udahlah mendingan saya di belakang layar aja, dalam arti bukan di belakang layar lah. Saya konsep aja gitu. Di konsepnya saya kalau drama istilahnya mah bisa dikasihin sama orang bisa belajar gitu tentang ngedramin di kuburan mah bisa belajar. Tapi kalau konsep mah kan tetap harus istilahnya harus bawaan lahirnya. Betul. Ya kalau dalam kasarnya mah da gegeloan mah saya diajarna gitu, pemodalana mah saya diajarna gitu. Harus bakat. Jadi ya agak susah gitu belajarnya. Makanya akhirnya dari itu 2015 tuh saya mengundurkan diri dari drummer. Jadinya di konsep aja. Nah, akhirnya anak-anak teh muslah kieu cenah anggap aja jadi mana jadi CEO-na cenah kan CEO teh ngatur-ngatur tan. Ngatur-ngatur gitu. Sebetulnya bukan CEO teh. Ya loba aturan lah gitu. Merah ada gaya lagi. Ya, merah gaya CEO cenah gitu. Padahal mah gajinya mah sama tuh gajinya. Tapi CEO mah sok beda. Itu tadi jika nama Ada badag. Oke atuh, sip. Ini pokoknya seru pisan lah ngobrol sama Kang Dino. Belum mulai aja udah seru kan? Iya, ini mah takutnya teh jadi saya yang banyak ngomong dari Tenang, saya jadi jamaahna tomo. Baik, kita berangkat dulu ya. Berangkat tuh. Skuy, istiqomah.
perjalanan religi, biar jalan-jalan kita berkah, aman, nyaman, selamat. Kita biasakan untuk mengawali dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Pengen apa tadi anak teh gitu teh. Saya pengen apa? Oh, bahasanya juga sudah anak. Anak antum ya nahnu wa humahum. Saya pengen apa teh biar sok sama awalnya panjang soal itu teh. Oke lah di WA-keun nya. Di WA-keun. Baik Kang Dino, ini karena Akang ini dari kuburan ya. Dari rumah kan. Ayo, kita dari kuburan kan dijemput ke rumah, balusan. Nggak aja meh protes dari rumah sebenarnya. Dari grup band kuburan. Nah, eta sing kuburan. Kalau kuburan teh kata produser temanya naon, udahlah temanya inget mati aja deh. Benar. Ya kan ini jadi nasihat buat teman pergi ya. Benar, Pak. Betul nggak? Betul. Biar bermakna dan biar dapat berkah, kita akan awali dulu dengan baca Quran. Insyaallah tuh. Suratnya ini surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 34. Teman pergi bisa buka juga, bisa bareng-bareng sama kita ngaji ya. Al-A'raf. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 34. Oh iya. Seperti biasa saya dulu nih Kang, nanti akan ngikutin. Udah ketemu? Sudah Kang. Tenang Akang we. Sebut nama gitu nama Deden asli Sunda. Kita awali dulu ya dengan ngaji Quran ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walikulli ummatin ajal. Walikulli ummatin ajal. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا yastaqdimun. Ya, ada terjemahnya Kang Dino? Ada. Boleh. Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya setiap kita ini punya batas waktu ya, ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam ayat yang lain disebutkan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dan setiap kita juga punya masa expire ya, masa berakhir kehidupan ini. Dan orang bicara mengenai kematian memang bicara mengenai kepastian. Ya. Maut teh sanes nomor urut tapi nomor dudut katanya. Jadi yang namanya kematian itu bukan nomor urut tapi nomor dudut. Banyak orang yang kemudian mungkin berawal dari heula. Sami Deden Dino nya. Ya, jadi bukan nomor urut di heula mau teh A, B, C dan seterusnya. Tapi memang kematian itu misteri. Ini Kang Dino punya pengalaman nggak kalau bicara mengenai maut? Tapi sebelum ke sana saya mau tanya dulu, apa sih yang melatar belakangi teman-teman bikin nama band kuburan? Khususnya Akang sebagai CEO kuburan teh. Nah, sih buat kuburan ngarana gitu. Jadi dulu teh gini, jadi teman-teman teh jadi apa ya bikin band yang namanya serem, tapi nanti pas manggung nama bodor gitu. Jadi gimmicknya teh itu. Tahunnya serem, wah akhirnya ada yang paling serem jika nama kuburan, wah akhirnya kuburan, nggak kepikir dulu kemana-mana, jauh kena ti agama. Jadi tak apa gitu, kuburan, akhirnya kuburan gitu sih, sesimpel itu. Tapi jadi langsung booming ya.
Dan Ya. abunya emang bumi. Ya alhamdulillah lah, itu mah takdir ya Allah. Takdirnya Masya Allah. Jadi kuburan pengen nama beda, tapi sebetulnya di balik itu memang kita pun akan sama-sama akan dikubur ya Kang ya. Iya. Sama-sama aja. Dan setiap kita memang harus zikrul maut, harus selalu ingat kepada kematian. Tad, saya mau cerita dulu. Siap. Mau cerita dulu pengalaman, boleh nggak? Boleh. Ini mah baru kemarin bisa. Jadi gini Tad, saya teh kemarin teh kan jadi istilahnya mas sekarang teh jadi pemuda masjid lah ya. Wow, Masya Allah, pemuda mesin nih Kang Aryan. Alhamdulillah. Pemuda mesin pakai Ya, make up ya. maksakan maneh Tad. Betul, nah. Maksakan maneh gitu. Oh, jadi saya teh bikin program ini Tad. Kemarin teh bikin program pelatihan pengurusan jenazah. Aduh, Saya teh gitu, Masya wah Allah, ngurusin ke keren. RT, RW, mengundang RT, RT dan lain-lain. Wah, bak. Nah, wetan kemarin teh ya, pengurusan jenazah. Hari Ahad teh, mulai dari jam 1 siang beres-beres jam 5. Wah, pokoknya dari memandikan, terus mengkafani, masukin, nah udah gitu teh. Si Ustadznya teh nyeletuk, Ustadz Jamal namanya teh. Iya mah cenah tong percaya, imah heureuy cenah. Imah bercanda saya mah cuma cenah biasa. Lain biasanya kamari cenah pernah ada yang pelatihan gini, jual 2 hari 3 hari kemudian teh anu maut. aduh, ruas. Saya teh wah heureuy. Merinding ya. Jangan percaya cenahnya, jangan percaya imah. Imah bercanda cenah saya bercanda. Tad mah qadarullah tad ya. Iya. Kemarin malam saya ditelepon sama ketua RT 4 teh. Halo, Dino, ya tanggung jawab kumaha? Kata saya teh, ini tetangga saya yang meninggal. Allahu Akbar. Innalillahi ya Allah. Jadi tadi kemarin teh jam 9 malam, ini pengalaman saya Asli pertama. umahnya asli. Iya mah asli tadi. Pengalaman saya seumur hidup, gitunya seumur hidup. Dan saya tuh udah merasa tanggung jawab tehnya, udah mengadakan pelatihan itu gitu. Iya. Jadi penggagas acara lah intinya mah gitu. Terus teh akhirnya diajakin sama ketua RT sama ketua RW, ayo tuh cenah kan kemarin udah belajar, ayo langsung praktek kan. Sumpahna kita di mah seumur baru pertama kali itu pegang jenazah, terus saya nggak kenal gitu. Ya kalau sekarang bapak juga baru meninggal belum setahun kan tadi ya. Bapak teh kalau kemarin mah memeningkan ayah mah gitu kan, dah ayah gitu, ayah sendiri. Pas kemarin mah benar udah mah nggak kenal gitu. Saya teh pertama kali, wah tambah deg-degan tadi. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim gitu ya. Terus saya teh istighfar. Alhamdulillah, tapi ya lancar ya. Iya sampai tadi teh jam 9 dikurupkan ya, dikebumikan gitu, dikuburin. Ya alhamdulillah lah, pelajaran teh masih anget gitu. Jadi masih ingat gitu. Kafan teh berapa lembar, terus caranya ngikat dan lain bikin celana dalamnya kayak gitu teh. Ya alhamdulillah itu berarti, pengalamannya seru teh. Berarti tema sekarang ngepas pisan Kang Arya. Pas pisan terus saya temanya kieu deh teh. Bawa-bawa Kang Dino ya. Jika nama supir heula teh. Supir. Aduh, supir heula produser berarti ngeusan ya. Aduh ampun. Tapi memang maut mah ngabongohan ya, Kang ya. Ngabongohan ya. Bisa dinego tadi Israel mah ya. Cuma gini, kadang anak-anak muda tuh berpikiran teh kewe maut mah mati itu nanti aja kalau udah tua, termasuk kaitan dengan taubat juga kadang ya pikirannya gitu ya. Entar lah kalau taubat mah kalau udah tua, udah pensiun, baru taubat, baru mempersiapkan kematian. Kalau masih muda mah ya bebas gitu kan. Melakukan banyak pelanggaran, dosa, maksiat. Nah ini tema ini diangkat ini sengaja biar kita tuh inget bahwasanya setiap kita tuh pasti akan pulang ke rahmatullah. Di setiap pengajian Kang saya suka bilang ke jamaah, ketika saya tanya ke jamaah, misalkan nanya masalah apalah gitu ya, kalau ada yang bisa jawab saya bilang boleh pulang. Semuanya tuh pada ketawa, wah Pak Ustadz boleh pulang, iya. Tapi pulangnya ke rahmatullah, caricing langsung. Mau nggak jawab sudah. Sama senang Ustadz lah. Tersopan itu. Jadi emang kalau bicara kematian ini bicara mengenai sebuah kepastian dan kita harus selalu ingat mati. Gimana cara ingat mati itu? Yang pertama, kita itu harus senantiasa berupaya, berikhtiar untuk mengunjungi orang yang sakit. Nah, sakit dengan mati apa hubungannya? Kan nggak sedikit orang yang sakit itu kemudian meninggal dunia. Meskipun tidak menjadi kemutlakan ya, sakit pasti mati gitu kan. Tapi tidak sedikit orang yang sakit
kemudian meninggal. Lanjut meninggal. Nah, kita sebagai orang yang dikasih kesehatan, masih diberikan kehidupan, maka sekiranya memang bisa untuk ngejenguk, ya selama itu bukan COVID ya, hari COVID mah tong dilongok sebenarnya. Itu pakai masker tuh kematan. Enggak apa-apa. Ini udah maskeran. Maskeran. Jadi buat teman pergi, ketika ada teman, saudara sakit, ya selama sakitnya memang boleh dijenguk, maka datanglah. Dan keutamaan orang yang mendatangi orang yang sakit ini, oh masya Allah, surga pahalanya. Kata Rasulullah, man ada maridon nada munadi minas sama'i tibta wa toba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Barang siapa yang mengunjungi, mendatangi orang yang sakit, malaikat akan berseru dari langit. Kata malaikat apa? Engkau telah berbuat baik, baik pula perjalananmu, wa tabawwa'ta minal jannati manzilan, maka engkau kelak berhak untuk mendiami rumah di surganya Allah. Nah, ini yang memang sekarang kadang jadi jarang ya Kang ya. Orang sakit, ketika sakit harusnya disupport, didoakan, tapi dengan alasan kita sibuk segala macam, akhirnya tidak mungkin. Terus ini juga cenatan, saya pernah dengar juga kalau kita minta doa dari orang yang sakitnya makbul, ininya terkabul gitu. Ya, benar nggak Tan? Ya betul. Jadi memang setiap orang, apalagi dia lagi sakit ya. Nah, kalau sakitnya kemudian dijalani dengan penuh kesabaran, ketabahan, kan biasanya kalau orang yang sakit mah, kalau sakitnya benar tuh jadi deket ya sama Allah gitu kan, betul nggak? Ya kadang manusia itu kalau lagi sehat jauh dari Allah, ketika lagi sakit baru dekat sama Allah. Ya idealnya sehat sakit kita pun harus selalu ingat ke Allah dan dekat kepada Allah. Nah jadi ini yang pertama, bagian bagaimana agar kita menjadi orang-orang yang selalu ingat mati, datangi orang yang sakit. Ya, kunjungi, berikan hiburan, hibur dia, kemudian mendoakan dia. Kemudian yang kedua, nah ini yang Akang sudah amalkan, Kang Dino sudah amalkan, yaitu takziah kepada orang yang sudah meninggal dunia, sudah mati. Takziah ini kan masya Allah, kata Rasulullah, kafa bil mauti wa idzan wa bil yaqini ginan. Cukuplah kematian itu wa idzan sebagai pelajaran bahwasanya kita pun memang akan sama seperti orang yang mati, kita akan sama menyusul. Dan ini masuk kepada tahapan yang ketiga, Kang, kita tuh dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk ziarah kubur. Kenapa sih ziarah kubur? Ziarah kubur itu kan pengingat kita kepada kematian. Faman arada an yazurul kubur falyazur fa innaha tudzakiru bil akhirah. Maka barang siapa yang ingin untuk berziarah kubur falyazur, maka berziarahlah. Kenapa ziarah kubur? Fa innaha tudzakiru bil akhirah, karena ziarah kubur itu adalah sebagai pengingat kita kepada kematian. Bukan ziarah berarti ke kuburan band kuburan. Etama mending disewa. Bukan pengingat kuburan. jadi ingat lagu. Serius. Ya benar, asli. Jadi kalau kita ke kuburan, ziarah kubur gitu ya, ke bapak kita, ibu kita yang sudah meninggal, saudara-saudara kita ya kaum muslimin, maka itu akan menjadi pengingat kita kepada kematian. Pas ziarah itu berdoa jangan Tan? Iya, ziarah kan berdoa. Ada yang bilang teh doanya mah sudah terputus dari orang yang meninggal saya yang udah hidup mah gitu. Ya, maksud berdoa di sini adalah adab kita sebagai para peziarah ya. Datang ke kuburan itu doanya adalah doa Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yaghfirullahu lana walakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera wahai ahli kubur. Yaghfirullahu lana walakum. Semoga Allah mengampuni kami dan mengampunimu. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Engkau telah terlebih dahulu dan kami akan menyusul. Jadi kalau doa sebatas dalam arti menyapa, memberikan salam kepada para penghuni kubur, itu disunahkan oleh Rasulullah. Memang kalau orang yang mati mah sudah terputus amalnya, Kang. Jadi kalau misalkan kita minta, misalkan ya ini mah saya gitu ya tadi, ya Allah alhamdulillah dosa bapakku yang telah meninggal, itu gimana tuh terputus, nggak bisa, nggak nyampe gitu kan? Ya sampai mendoakan orang yang mati. Yang keliru itu adalah meminta doa kepada yang mati. Kalau meminta doa kepada yang mati mah nggak boleh ya. Orang sudah mati, misalkan ustadznya, Ustadz Deden ulah tenanan contohnya tentang Ustadz Batur kan di protes deh. Ustadz Deden atau siapalah para ulama ajengan ya, orang-orang yang kemudian dianggap soleh,
lantas kita datang, kita minta-minta kan soalnya gitu tuh ya, Oh, minta-minta iya, ke iya, iya. kuburan, Oh, benar-benar. minta didoakan, itu nggak boleh, syirik. Tapi kalau kita mendoakan orang yang hidup, mendoakan orang yang mati mah ya harus, Oh, apalagi orang tua kita, ya itu kan. benar-benar tadi. Nah, ini 3 tilu heulanya. Jadi kalau kita pengen menjadi hamba-hamba Allah yang zikrul maut, ingat mati adalah pertama datangi orang yang sakit, ya, doakan, kemudian hibur yang sakit. Yang kedua jangan lupa untuk takziah kepada orang yang meninggal. Nah ini pahalanya tuh sebesar gunung Uhud Kang. Wah, 1 kirot lamun sampai beres jeung ngumburkeun mah 2 kirot eta teh nya. Aduh. 2 gunung Uhud besar banget di Madinah. Kopi dibagi. Naon teh? Ya eta. Proyek Pahalana. ya proyek pahala, proyek Kopi akhirat. dibagi. Siap. Aduh. Dan yang ketiga adalah ziarah kubur, ya. Nah, sekali lagi teman-teman pergi, kita ngambil kepada hadis Rasulullah, ya. Kafa bil mauti wa idzan wa bil yaqini ginan, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran dan keyakinan itu sebagai kekayaan. Itu Kang, ada yang mau ditanyakan lagi dari Kang Dino kuburan? Lupa ingat? Ini lagunya masih ngehits di Belantika Musik Tadi ini Indonesia. pertanyaannya mah Tad, Siap. kan kalau dengar dari ulama tuh, kalau kita meninggal kita bisa nyebut la ilaha illallah, itu jamin masuk surga gitu ya. Betul. Nah, udah gimana tadi ya, maksudnya kan kalau mau dicabut nyawa mah ada mungkin nggak akan ingat ke situ mungkin kita ya, atau gimana tadi? Masa ada diingat-ingat kita ada CO game mulai tadi kemana? Ya, sebetulnya kembali kepada perilaku perbuatan kita selama hidup sih Kang ya. Jadi kalau perilaku perbuatan akhlak kita terjaga semasa hidup, ya kayak Akang lah ya, ngadain apa, itu kan bagian dari amal soleh ya, ngadain pelatihan jenazah, yang memandikan dan sebagainya, kemudian ngajakin teman-teman, hayo orang aktif di masjid lah, kita teh tuh ngapain atau udah hidup selama ini di dunia teh, ada dunia mah sementara ya, dunia sementara, akhirat selama-lamanya, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Kang Dino mati, Ustaz Deden heula gitu heula teh. Nah, udah Ustaz Deden heula licik ya, jadi banyak amal solehnya, sholatnya getol, rajin gitu kan. Kemudian juga amaliah-amaliah yang lain selalu dilakukan. Maka ketika sakaratul maut, itu dengan mudahnya seseorang akan melafalkan kalimat la ilaha illallah. Jadi bukan berarti la ilaha illallah teh kudu diapalkeun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, Ya, ketika seseorang menghafalkan tahlil, ya, yaitu la ilaha illallah, sambil juga mengiringi dalam setiap hari dalam perbuatan kita. Kan la ilaha illallah selalu ada dalam doa-doa kita ya Kang ya, pada sholat kita ya, ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada juga tahlil. Maka insya Allah kematian yang kita rindukan kan kematian yang baik ya, husnul khotimah tehnya. Maka insya Allah salah satu cirinya adalah dengan melafazkan kalimat tauhid tersebut. Tapi kan Tad, misalkan kapan nanya lagi tuh? Nggak apa-apa. Misalkan dia udah sudah koma beberapa hari gitu ya. Di koma mah kan nggak akan mungkin mengucapkan gitu Tad. Udah koma berapa terus meninggal, itu gimana Tad berarti dianya? Bicara mengenai mengucapkan tidak mengucapkan kan wallahu alamnya, yang namanya hati seseorang. dari hati ya, betul nggak? Qadarullah Kang, yang namanya takdir Allah ya. Saya juga baru Desember ya ditinggalkan sama ibu Kang. Desember, sekarang Januari, Februari, Maret, April, baru 4 bulan Kang. Qadarullah, kondisi ibu, kondisi orang tua yang tercinta, terkasih, kondisinya memang sudah sangat repot sekali ya, sakit yang repot, hampir 2 tahunan lah beliau sakitnya. Komunikasi nggak bisa Kang. Tapi kita yakin dengan amaliah beliau ya, pengawasan anak rajin gitu ya, kemudian juga mendoakan anak-anaknya juga, masya Allah support bisa ke anak-anak. Kita yakin ketika kita mentalkinkan gitu ya, ketika kita membimbing untuk mengucapkan kalimat tahmid, kalimat tauhid, kita yakin dalam hatinya meskipun secara lisan aduh udah kakunya ya, yang namanya sakaratul maut ya, tidak terucap, tapi dalam hati. Maka kalau ada orang yang sakarat itu kan sebaiknya memang selalu didampingi. Ketika misalkan di ruang tertentu ICU atau apalah, ya kita minta
bantuan ke suster, mudah-mudahan susternya yang muslim gitu kan, minta suster bantu dong ibu saya, bapak saya ketika kondisi kita ya, apalagi di tengah kondisi pandemi gini ya, kadang banyak keterbatasan juga kita ke rumah sakit, kita bisa ngasih pesan ke beliau suster agar mengingatkan orang yang lagi sakaratul maut. Ya kita optimis Kang. Jadi kalau amal-amal soleh selama masa hidupnya baik mah insya Allah kita yakin kematiannya adalah kematian yang sangat dirindukan oleh semua orang, yaitu mati dalam keadaan yang baik. Udah merinding ya bab kematiannya, tapi dah memang harus disampaikan ya Kang ya. Harus benar. Dan Akang usia berapa Kang? Saya tebak tiktat berapa? Kalau saya lihat mungkin 40-an lah ya. Tiga nama gitu. Iyalah. Atau bobol 50. Ontong atuh tat. Ya namanya umur usia, tapi sebaik-baik orang kata Rasulullah, mantola umruhu hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya juga baik amalnya. Jangan sampai kita mohon maaf punten ya, tua-tua keladi semakin tua semakin jadi. Tapi tua-tua keladi semakin tua semakin jadi itu bisa dua makna. Tua-tua keladi semakin tua semakin jadi, makin tua makin jadi solehna. Makin tua teh makin dekat sama Allahnya, makin tua teh makin dekat dengan Al-Quran, makin tua teh makin dekat sama masjidnya. Mana yang kedua, tua-tua keladi semakin tua bisa semakin jadi, bisa jadi makin tua makin ngejos maksiatna, bisa jadi kan. Makin oblet. Makin oblet. Naon oblet teh? Gitulah kan. Yang penting kuburan punya lagu tat. Apa kuburan? Tua-tua kelabing. Oh, tua-tua kelabing. Bagi kolot kakak kelabing. Oh, itu kan mengingatkan nasihatnya. Kacau Nah, tua-tua kelabing itu sama. Lalai. Tua-tua kelabingnya bagus ya. Semakin tua. Iya, dari situ itu apa sih makna dari tua-tua kelabing tuh? Iya gitu. Jadi menceritakan bahwa si ini teh orang tua tapi beki kolotnya itu tat kalau kan beki kelabing gitu. Beki maksiat, beki ngadosa. Iya gitu. Aduh. Jadi pengingat lah ya. Jangan sampai tua-tua kelabing gitu ya. Iya betul. Udah rilis lagunya? Udah itu mah dari tahun udah lamanya. 2007 gitu. Oh, 2007. Udah lama. Apa lu? Ustaz apa lagu ketinggali. Betul apa lagu? Aduh. Ya, yang saya tahu mah eta we, lupa ingat. Iya tadi. Yang ingat mah cuma kuncinya. Oke, teman pergi yang Allah muliakan, nggak kerasa banget ini udah mau jam sudah 30-an menit ya. Kita menemani teman pergi. Kayaknya cukup ya Pak Produser. Boleh atau Mang Dino ada pertanyaan lagi? Satu lagi terakhir. Aduh, pertanyaan lagi ya. Oh, hese aja nyanyian pertanyaan teh. Aduh. Oh, udahlah cukup. Udah cukup. Soalnya udah merinding. Udah merinding ya. Nanti biasalah di akhir-akhir mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman pergi, pesan-pesan atau mau nyanyi boleh kan? Oh. Ya 1-20 lagu malah. Kebetulan bukan penyanyi jadi bisa nyanyi. Tapi tenan naon adanya meskipun drummer, CEO tapi bisa lah dikit-dikit yang ya tapi aku lupa ingat tuh. Tapi yang tua-tua kelabing saya lebih pengen yang itu yang dinyanyiin nanti. Aduh. Dikit aja lah, dikit Kang. Aduh, ampun Ustaz. Sebelum di closing ya. Sebelum di closing di iwalanya kesimpulan lah ya. Kesimpulan. Kayak 3 ya. Di antara sekian banyak cara kita untuk ingat kepada kematian, 3 tadi yang disebut. Pertama adalah jenguk orang yang sakit, kedua takziah kepada orang yang meninggal, dan yang ketiga jangan lupa untuk ziarah kubur dengan syarat ziarah kuburnya adalah ziarah kubur yang disampaikan dan disunahkan Rasulullah SAW, yaitu sebagai pengingat kita kepada kematian. Itu Kang. Tuh udah mau belok lagi, sudah mau nyampe rumah Akang lagi nih. Saat aja kalau ngomongin iman dan amal soleh mah ya. Kerasa pisan. Nggak kerasa juga. Aduh. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Siap, terakhir Kang. Tua-tua kelabing itu yang saya penasaran. Aduh. Tahu lagunya kan 2007, saya belum tahu nih. Iya. Jadi itu mah menceritakan ya itulah kolot bedegong kalau bahasa Sundanya kolot bedegong ya. Malam Minggu Pak Kumis lagi pusing, pergi ke diskotik, dia pengen jogging, hey, tua kelabing, itu tua kelabing,
Ya, gitu lah. Aye, totalitas pisan ya Mas. Ayo uhuy na euy. Ajib. Uhuy juga komeng. Aduh. Oke, hatur nuhun pisan, jazakallah khairan katsiran. Kang Dino, mudah-mudahan sehat selalu. Amin, Ini amin. kalau daerah Kebun Kelapa saya sok ngisi pengajian di dia, Kang. Di mana, Kak? Ya, Eta. ya, rumah komputer. Oh. Ya. Nanti WA-an tadi ya. Siap, kalau di mana WA-an, kapan insya Allah daerah dia mah apalah. Jadi lamun aya nanaon ka saya nya, dino kuburan, nah malah ya nu mandian. Soalnya kuburannya kayak bisa di kalulubur. Aduh. Terima kasih banyak atas apresiasinya untuk nge-like, share, komen, dan subscribe Mabruk TV. Jadi acara ini tayang di Mabruk TV. Insya Allah di episode berikutnya kita akan bersama-sama lagi untuk ngebahas materi-materi yang tentu akan mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan semoga program ini bermanfaat. Dukung terus ya. Kalau Anda merasa program ini bermanfaat, dukung terus dengan cara tadi ya, like, share, komen, dan subscribe Mabruk TV. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Bulan Ramadan telah datang, hati pun senang bergembira. Amalan kan dilipat gandakan, Ramadan bulan penuh amal.